Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Syari Zahira, nomor absen 10 dari kelas 2 KKM dari kelompok 3. Di sini saya akan mulai memasukkan pengaturan awal pada Accurate di toko sembako Bu Widar. Di sini kita sudah mempunyai database yang telah dibuatkan, yaitu di UAS KKM 2G, KKM 2G kelompok 3. Langsung saja kita masuk pada database-nya. Nah, di sini kita perlu memasukkan nama, kategori, tanggal mulai data, mata uang, dan metode yang digunakan. Di sini kita bisa lihat di informasi usahanya, yaitu di sini kita menggunakan toko sembako Bu Widar. Namun di sini kelompok kita pada mulai data ini kita memakai UAS KKM 2G. Untuk nama toko Bu Widarnya akan saya masukkan pada pengaturan. Langsung saja kita masukkan kategori usaha. Di sini bisa dilihat kategori usahanya adalah retail. Kita cari retail dan tanggal mulai datanya 31 Desember 2024. Nah, untuk persediaannya menggunakan metode FIFO. Kita pilih first in first loss. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita memakai Accurate Online, maka langsung saja kita klik selanjutnya. Nah, di sini apabila kita ingin menggunakan akun yang sudah disediakan oleh Accurate, maka kita perlu mencentang informasi bagian sini. Namun di sini kita sudah mempunyai akun daftar akun sendiri, maka dari itu kita perlu uncentang di bagian informasi ini. Jika sudah, kita klik selesai. Jika sudah, kita hapus dulu untuk beritanya ini. Nah, jika sudah, kita langsung memasukkan data-data perusahaan kita di bagian di bagian pengaturan di preferensi. Bagian menu perusahaan ini kita masukkan nama info perusahaannya dengan nama. Nah, di sini kita memakai toko sembako Widar. Kita masukkan saja di bagian sini. Nah, di sini retail dan others sudah masuk karena kita sudah memasukkannya pada mulai awal data tadi. Nah, kita masukkan untuk info-info lainnya, yaitu nomor telepon. Sini kita tidak menggunakan faksimile, langsung saja kita masukkan emailnya. Untuk mata uangnya sudah memakai rupiah. Nah, untuk alamatnya kita masukkan di bagian sini. Nah, kita masukkan alamatnya yaitu Jalan Keluh, Kota Batu. Nah, Kota Batu. Sini sudah ada kode posnya. Kita masukkan juga kode pos. Nah, jika dirasa sudah semua alamat juga, langsung saja kita klik simpan. Nah, sudah, di sini sudah terlihat bahwa informasi sudah tersimpan. Selanjutnya kita lihat dulu. Nah, di sini perusahaan ini dikenakan PPN yaitu 11%. Kita lihat di bagian perusahaan, di bagian pajak. Apakah di akhir ini sudah ada penambahan PPN? Nah, di sini sudah terlihat ada penambahan PPN, maka kita tidak perlu menambahkan pada data baru. Jika sudah, kita terus dulu, langsung kita lihat di bagian penjualan, fitur penjualannya. Membuat penawaran penjualan, yaitu penjualan klaim pelanggan jasa pengiriman termin pelunasan. Langsung saja kita masuk ke pengaturan di preferensi. Di bagian fitur, nah di sini penjualan. Sebelum penjualan, kita lihat di bagian perusahaan. Nah, perusahaan ini memakai mata uang asing apa tidak? Kita lihat di informasi, di sini tidak ada informasi bahwa toko sembako Widar ini memakai mata uang asing. Maka untuk multi mata uangnya tidak perlu dicentang. Sudah, kita lanjut ke fitur daripada penjualannya. Untuk fitur daripada penjualannya ini yang utama harus kita centang dari 5 ini. Nah, tetapi alangkah baiknya lebih baik langsung kita centang semua, karena apabila kita memasukkan beberapa transaksi, lalu kita lupa untuk mencentangnya, kita harus mencetak ulang. Jadi lebih baik kita centang semuanya. Jadi untuk dicetak semuanya supaya fiturnya bisa keluar semua. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, untuk pembeliannya, pemilik membuat purchase order pada pemasok dipilih. Pada saat pembelian persediaan proses kirim barang biasanya diproses oleh pihak masuk. Nah, pembelian kredit menggunakan termin. Kita lihat lagi di bagian fitur. Di bagian fitur, di bagian pembelian. Nah, di sini alangkah baiknya juga kita centang semua, walaupun hanya beberapa yang ada di informasi, namun alangkah baiknya kita centang semua agar kita tidak nanti apabila ada transaksi yang baru, kita tidak perlu mencentang lagi. Kita klik simpan jika sudah. Selanjutnya di persediaan, dengan barang, toko gudang terdiri dari gudang, stok, dan belakang kategori. Untuk bagian persediaan juga sama. Untuk fitur-fiturnya kita centang semua agar fiturnya bisa aktif semuanya. Sini fiturnya sudah tercentang semua, jika sudah simpan saja. Selanjutnya di sini ada informasi di persediaan. Toko memiliki gudang yang terdiri dari store
dan gudang belakang. Oleh karena itu, maka kita perlu ke menu persediaan untuk menambahkan gudang kita di bagian gudang. Menu gudang. Nah, di sini kita lihat store ini hanya memiliki gudang utama, sedangkan kita memiliki ada tambahan 2 yaitu store dan belakang. Oleh karena itu kita tambahkan nama gudang tersebut yaitu gudang store dan belakang. Untuk deskripsinya tidak langsung kita simpan. Begitu pula untuk gudang belakang. Sudah kita klik simpan, bisa dilihat di bagian sini. Nah, kita sudah memiliki ada 3. Yang utama memang sudah bawaan dari Curate. Untuk gudang kita ada belakang dan store. Jika sudah, kita tutup saja. Selanjutnya di sini pada barang dagang milik toko memiliki kategori persediaan, yaitu sembako, perlengkapan mandi, pembersih rumah tangga. Oleh karena itu kita perlu memasukkannya di bagian persediaan di bagian kategori barang. Nah, kita lihat terlebih dahulu kita memiliki kategori yang lain apa tidak. Nah, di sini hanya ada dari Curate-nya. Maka dari itu kita perlu memasukkannya yaitu kategorinya namanya sembako. Sudah kita klik. Sudah kita klik simpan. Selanjutnya ada perlengkapan mandi. Sudah kita klik simpan. Selanjutnya pembersih rumah tangga. Jika sudah kita klik simpan, kita lihat. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori yaitu pembersih rumah tangga, perlengkapan mandi, dan sembako. Jika sudah masukkan kategori barang, untuk selanjutnya kita perlu import data-data yaitu dari mulai akun perkiraan, mulai dari dasar akun. Nah, untuk video selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurrahma, biasa dipanggil Fia, nomor absen 16 dari kelompok 3 dari kelas 2G D4 AKM. Di sini saya melanjutkan praktek dari teman saya sebelumnya yang telah melakukan pengaturan awal pada database ini. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama di sini saya melakukan impor 2 file. Yang pertama adalah file akun, yang kedua adalah barang dagang. Yang pertama di sini kita bisa silang dari berita ini. Nah, terdapat 2 cara untuk melakukan impor file ini ya. Yang pertama, kita bisa melakukan import file itu di persiapan data perusahaan ini, atau kita menuju ke tab menu yang berada di kiri di database ini ya. Tapi karena sekarang ini masih tidak ada tulisan yang import data seperti ini, kita langsung saja kita ke menu buku yang di kiri ini, buku besar, lalu selanjutnya kita pilih ke akun perkiraan. Lalu selanjutnya pada pojok kiri atas terdapat titik 3 yang berwarna hijau, kita klik. Nah, di sini sebenarnya Accurate ini sudah memiliki seperti sebuah akun yang emang sudah defaultnya gitu ya. Nah, tapi karena kita akan melakukan import file, maka kita akan melakukan import file dengan di tengah sini yang agak condong ke kanan, di import data, kita klik, lalu pilih import dari Excel. Nah, di sini kita akan dikasih tahu mengenai unggah dan import file ini seperti informasinya. Nah, di sini kita klik di bagian folder yang di bawah ini, kita klik. Lalu selanjutnya kita memilih file mana yang akan kita lakukan upload di import file ini. Ya, karena di sini ada daftar akun, kita pilih ya daftar akun yang sudah kita buat. Lalu kita pilih open. Lalu selanjutnya kita pilih unggah. Nah, biasanya pemetaan kolom data ini sudah default, jadi tidak perlu ada yang diganti. Kita pilih lanjutkan. Nah, pada konfirmasi import data ini jangan lupa untuk dicentang untuk melakukan update jika sudah ada data. Jadi harus dicentang. Lalu selanjutnya kita pilih lanjutkan. Nah, di sini kita menunggu Accurate ini mengimport data yang telah kita taruh di file tadi. Di sini dapat terlihat bahwasanya sudah berhasil dan tidak ada kegagalan. Apabila tidak ada kegagalan, maka kita bisa melakukan impor ulang, atau apabila gagalnya hanya beberapa, 1 atau 2 akun saja, kita bisa menambahkan secara manual. Nah, jika sudah selesai, maka kita tutup. Nah, di sini dapat kita lihat yang tadinya hanya dari awal piutang usaha saja, tapi di sini kita sudah memiliki kas dan bank dan nominal yang sudah terisi. Baik, import file untuk akun database ini sudah selesai, maka selanjutnya saya akan melakukan import file barang dagang pada toko sembako Bumidar ini. Nah, pertama-tama kita harus menutup semua tab yang ada agar tidak terjadinya gagal upload karena terlalu banyak tab. Nah, pada barang dan jasa ini sebenarnya kita punya 2 cara. Kita bisa langsung pilih import data ini, atau kita pilih ke menu persediaan di belah kiri sini, lalu kita pilih barang dan jasa. Perlu diketahui bahwasanya sebelum melakukan import file ini, kita harus membuat sebuah kategori barang ini terdiri apa saja. Contohnya seperti barang dagang di Bu Widar ini terdapat 3 kategori. Yang pertama adalah sembako, lalu perlengkapan mandi, dan juga pembersih rumah tangga. Tetapi kategori ini sudah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Maka jadi di sini saya tinggal melakukan import file barang dan jasa. Baik, langsung saja. Selanjutnya kita pada warna hijau yang di pojok kiri kita klik.
Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya tidak ada data sama sekali yang sudah ada ini masih belum ada. Nah, maka kita harus melakukan impor data. Dan di sini terdapat banyak impor dari Excel, impor group, impor rincian harian. Nah, di sini kita pilih impor dari Excel. Ini sama ya, tadi ini adalah informasinya. Kita pilih yang berkas ini. Lalu selanjutnya kita pilih file mana yang akan kita impor. Lalu di sini saya pilih daftar barang dagang, lalu kita open, lalu kita unggah. Di sini pemetaan kolom data ini seperti biasa, ini adalah default. Lalu kita pilih lanjutkan. Nah, di sini dikonfirmasi impor data ini jangan lupa dicentang sama seperti akun tadi. Lalu kita pilih lanjutkan. Di sini kita menunggu akuratnya untuk mengimpor data yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya hasil impor data barang dan jasa itu sudah berhasil dan terdapat 62 data barang yang dimiliki oleh toko sembako Bebida. Nah, apabila sudah selesai kita tutup, lalu kita dapat melihat yang tadinya itu tidak ada data sama sekali barangnya, di sini sudah terdapat semua barang yang ada. Baik, sekian dari video saya mengenai impor akun dan juga barang dan jasa. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Janisa Nur Sakina, AC14 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengimpor data, yaitu data pelanggan dan data pemasok. Maka langsung saja kita ada ke impor, kita klik impor data. Lalu kita klik kita tunggu sebentar ya. Lalu kita pilih daftar pelanggan. Open. Kita tunggu. Kita unggah. Kita klik lanjutkan. Lalu jangan lupa kita centang lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kita klik lanjutkan. Kita tunggu untuk mengimpor data. Masih memproses ya. Oke, hasil berhasil. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita mengimpor data pemasok. Kita klik impor data sama seperti langkah-langkahnya sama seperti tadi di awal. Kita pilih data pemasok. Kita klik open. Klik unggah. Klik lanjutkan. Jangan lupa dicentang. Klik lanjutkan. Kita tunggu dulu. Oke, sudah berhasil. Kita tutup. Oke, sekian video dari saya, video impor data pelanggan dan data pemasok dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nanda Selvia Ananta dari kelompok 3, nomor absen 18. Baik, kali ini saya akan melanjutkan impor data aset tetap. Yang pertama, kita perlu pergi ke menu aset tetap, kemudian kategori aset. Kita bisa lihat apakah sudah ada kategori aset yang dimasukkan. Kita bisa cek di bagian titik 3. Nah, belum ada data, maka kita bisa klik tambah. Untuk kategori asetnya yaitu ada 3, yaitu gedung, tanah, dan juga peralatan. Langsung saja kita masukkan gedung, kemudian simpan, lalu tanah, simpan, dan juga peralatan. Simpan. Kita bisa cek apakah kategori yang sudah kita masukkan sudah terinput, maka kita klik lagi tanda titik 3. Nah, sudah masuk gedung, peralatan, dan juga tanah. Kemudian masuk lagi ke bagian menu aset tetap, lalu aset tetap. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa memasukkan daftar aset tetap secara manual. Namun, karena kelompok kami sudah memiliki datanya, maka kita bisa melakukan impor data, yaitu di bagian titik 3. Nah, belum ada data, maka untuk melakukan impor, kita bisa klik di logo download atau impor data ini, kemudian impor dari Excel, lalu klik yang gambarnya folder ini. Kemudian daftar aset tetap, open, kemudian klik unggah, lanjutkan, lanjutkan. Apabila data sudah berhasil terimpor, maka tampilannya akan seperti ini. Hasil impor data, 5 data berhasil diproses, kemudian tutup. Sudah terlihat daftar aset tetap yang sudah diinput. Ada 5 aset tetap, yaitu timbangan, laptop, kalkulator, rumah satu lantai, dan juga tanah di Jalan Kelut, Kota Batu. Baik, sekian impor daftar aset tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Bingan Stefani dari kelas 2G AKM, absen 22. Di sini saya akan melanjutkan proses di aplikasi Accurate, yaitu melakukan proses di akhir bulan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa buka di menu perusahaan, lalu kita bisa klik di proses akhir bulan. Nah, di sini kita pilih bulannya, yaitu pada bulan Desember. Lalu tahunnya kita ganti dengan tahun 2024. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan.
Nah, di sini kita sudah melakukan proses pada akhir bulan. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.